Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Nurul dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi audit mengenai strategi audit keseluruhan dan program audit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fibra Inggi Zafira dengan NIM 2019-310512. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019-310563. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019-310575. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Vinola Udana Ivani dengan NIM 2019-3135. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019-310686. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rizkika Amalia Putri dengan NIM 2019-310706. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019-310725. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rahman dengan NIM 2019-310797. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai types of test atau jenis tes. Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis tes untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko signifikan karena kecurangan atau kesalahan dan merancang pengujian yang membahas risiko. Dalam gambar 13-1, pengujian pengendalian dilakukan untuk mendukung penurunan penilaian risiko pengendalian, sementara auditor menggunakan analisis substantif prosedur dan pengujian rincian saldo untuk memenuhi risiko deteksi yang direncanakan. Pengujian transaksi substantif mempengaruhi risiko pengendalian dan risiko deteksi yang direncanakan karena menguji efektivitas pengendalian internal dan transaksi jumlah dolar. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan klien. Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Auditor melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif, pengujian transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian atas rincian saldo dalam menanggapi penilaian auditor atas risiko salah saji material. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis tes yang pertama, yaitu adalah tes kontrol atau pengujian pengendalian. Bagian utama dari prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Contohnya adalah menilai tujuan akurasi untuk transaksi penjualan serendah-rendahnya dan sebagai tujuan terjadinya transaksi tersebut. Saat mengontrol kebijakan dan prosedur, diyakini, dirancang, dan diimplementasikan secara efektif. Auditor menilai risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan efektivitas relatif dari kontrol. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung penilaian tersebut, auditor melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian, baik manual atau otomatis, dapat mencakup jenis bukti berikut. Perhatikan bahwa 3 prosedur pertama sama dengan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Yang pertama, ajukan pertanyaan kepada personal klien yang sesuai. Yang kedua, periksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, amati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Dan yang keempat, ulangi prosedur klien.
Auditor melakukan penelusuran sistem sebagai bagian dari prosedur untuk memperoleh pemahaman guna membantu mereka menentukan apakah pengendalian telah diterapkan dengan tepat. Panduan biasanya diterapkan pada satu atau beberapa transaksi dan berikut. Transaksi itu melalui seluruh proses. Misalnya, auditor dapat memilih satu transaksi penjualan untuk sistem walkthrough proses persetujuan kredit. Kemudian, ikuti proses persetujuan kredit mulai dari inisiasi transaksi penjualan sampai dengan pemberian kredit. Prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal umumnya tidak memberikan bukti yang cukup dan tepat bahwa suatu pengendalian telah beroperasi secara efektif. Tes kontrol digunakan untuk menentukan apakah kontrol ini efektif, dan manual pengendalian biasanya melibatkan pengujian sampel transaksi. Jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk pengujian pengendalian bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, luasnya bukti yang diperoleh dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Kemudian yang kedua, rencana pengurangan risiko pengendalian. Kemudian untuk jenis tes yang kedua, yaitu adalah tes substantif dari transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salasaji dolar atau seringkali disebut dengan salasaji moneter, yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Auditor mengandalkan 3 jenis pengujian substantif, yaitu pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian atas rincian saldo. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit terkait tindakan transaksi telah dipenuhi untuk setiap kelas transaksi. 2 dari tujuan transaksi penjualan tersebut dicatat transaksi penjualan yang ada atau occurrence objective, dan transaksi penjualan yang ada dicatat atau completeness objective. Gambar 13 strip 2 menunjukkan satu set tes untuk penjualan dan satu lagi untuk penerimaan kas. Auditor dapat melakukan pengujian pengendalian secara terpisah dari semua pengujian lainnya, tetapi seringkali lebih efisien untuk melakukannya pada saat yang sama sebagai pengujian substantif transaksi. Selanjutnya, jenis tes yang ketiga yaitu adalah prosedur analitis substantif. Meskipun tidak diperlukan, prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo rekening. 2 tujuan terpenting dari analisis substantif prosedur dalam audit saldo akun adalah: yang pertama, tunjukkan kemungkinan salasaji dalam laporan keuangan. Yang kedua, berikan bukti substantif. Prosedur analitis yang dilakukan selama perencanaan biasanya berbeda dari yang dilakukan dalam fase pengujian. Jika auditor percaya bahwa prosedur analitis menunjukkan kemungkinan salasaji yang wajar, prosedur tersebut dapat melakukan prosedur analitis tambahan atau memutuskan untuk memodifikasi pengujian atas rincian saldo. Ketika auditor mengembangkan ekspektasi menggunakan prosedur analitis substantif dan menyimpulkan bahwa saldo akhir klien dalam akun tertentu tampak wajar, pengujian tertentu atas rincian saldo dapat dihilangkan atau ukuran sampel dikurangi. Standar auditing menyatakan bahwa prosedur analitis substantif adalah jenis pengujian substantif ketika prosedur tersebut dilakukan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Berikut sejauh mana auditor mungkin bersedia untuk mengandalkan prosedur analitis substantif dalam mendukung saldo akun tergantung pada beberapa faktor, termasuk ketepatan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor, materialitas, dan risiko salasaji material. Dan untuk jenis tes yang terakhir, yaitu adalah tes detail dari saldo. Pengujian rincian saldo fokus pada saldo buku besar akhir untuk kedua akun neraca dan laporan laba rugi. Kemudian penekanan utama di sebagian besar tes rincian saldo ada di neraca. Pengujian saldo akhir adalah penting karena bukti biasanya diperoleh dari sumber yang independen dari klien, yang dianggap sangat dapat diandalkan. Sama seperti untuk transaksi, auditor pengujian atas rincian saldo harus memenuhi semua tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun neraca yang signifikan.
Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai ringkasan dari jenis tes. Gambar 13 strip 2 merangkum bagaimana auditor menanggapi risiko salah saji material yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko dengan menggunakan 4 jenis prosedur audit lebih lanjut untuk memperoleh keyakinan audit dalam audit siklus penjualan dan penagihan. Pengujian pengendalian membantu auditor mengevaluasi apakah pengendalian atas tindakan transaksi dalam siklus cukup efektif untuk mendukung pengurangan penilaian atas risiko pengendalian. Dan dengan demikian, memungkinkan pengujian substantif berkurang. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk memverifikasi transaksi dicatat dalam jurnal dan diposting di buku besar. Prosedur analitis substantif menekankan kewajaran keseluruhan transaksi dan saldo buku besar. Pengujian rincian saldo menekankan saldo akhir dalam buku besar. Dengan menggabungkan jenis pengujian audit yang ditunjukkan pada gambar 13 strip 2, auditor memperoleh jaminan keseluruhan yang lebih tinggi untuk transaksi dan akun dalam siklus penjualan dan penagihan dari jaminan yang diperoleh dari salah satu tes. Untuk meningkatkan jaminan keseluruhan untuk siklus, auditor dapat meningkatkan keyakinan yang diperoleh dari salah satu tes. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selecting which types of test to perform. Biasanya, auditor menggunakan kelima jenis tes pada saat melakukan audit atas laporan keuangan pernyataan. Tetapi jenis tertentu dapat ditekankan tergantung pada keadaan. Ingat bahwa prosedur penilaian risiko diperlukan dalam semua audit untuk menilai risiko salah saji material. Sementara 4 jenis pengujian lainnya dilakukan sebagai tanggapan terhadap risiko yang diidentifikasi untuk memberikan dasar bagi opini auditor. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dari setiap jenis pengujian, pengujian efektivitas pengendalian internal, dan resiko bawaan. Pada tabel 13.2 yaitu hubungan antara prosedur audit lebih lanjut dan jenis bukti. Dari tabel tersebut kita dapat melakukan beberapa pengamatan. Yang pertama, lebih banyak jenis bukti. Totalnya ada 6 yang digunakan untuk pengujian rincian saldo daripada untuk jenis tes lainnya. Yang kedua, hanya pengujian atas rincian saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Yang ketiga, pertanyaan dari klien dibuat untuk setiap jenis tes. Yang keempat, inspeksi digunakan dalam setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis substansif. Dan yang kelima, kinerja ulang digunakan di setiap jenis tes kecuali analitik substantif prosedur. Auditor dapat melakukan kembali pengendalian sebagai bagian dari penelusuran transaksi atau pengujian pengendalian yang tidak didukung oleh dokumenter yang memadai bukti. Dan yang terakhir ada perhitungan ulang digunakan untuk memverifikasi keakuratan matematis transaksi ketika melakukan pengujian substansif atas transaksi dan saldo akun ketika melakukan pengujian atas rincian saldo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian, mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang cukup tepat, biaya bukti merupakan pertimbangan yang penting. Jenis-jenis yang tercantum di dalam rangka meningkatkan biaya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu prosedur analitis substantif. Yang kedua yaitu prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal. Yang ketiga yaitu pengujian kontrol. Yang keempat yaitu pengujian substantif atas transaksi. Dan yang terakhir yaitu pengujian rincian saldo. Auditor paling cenderung percaya bahwa salah saji material dolar ada dalam laporan keuangan ketika penyimpanan uji kontrol dianggap sebagai kekurangan yang signifikan atau kelemahan material. Auditor kemudian harus melakukan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian atas rincian saldo
untuk menentukan apakah salah satu material dalam dolar telah benar-benar terjadi. Sebaliknya, jika tidak ada dokumen atau hanya beberapa yang tidak ada inisialnya, maka pengendalian akan dianggap efektif dan oleh karena itu auditor dapat mengurangi pengujian transaksi dan pengujian rincian saldo. Pada gambar 13.3 menunjukkan hubungan antara pengujian substantif dan penilaian resiko pengendalian, termasuk pengujian pengendalian pada tingkat aktivitas pengendalian internal yang berbeda. Area yang diarsip pada gambar 13.3 adalah jaminan maksimum yang dapat diperoleh dari penilaian resiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Pada sembarang titik di sebelah kiri, titik A, risiko pengendalian yang akan dinilai adalah 1,0 karena auditor pada awalnya mengevaluasi pengendalian internal sebagai titik efektif berdasarkan kinerja prosedur penilaian risiko. Setiap titik di sebelah kanan titik B tidak menghasilkan pengurangan lebih lanjut dari resiko pengendalian karena bahkan dengan ketergantungan maksimum pada pengendalian, beberapa substantif prosedur yang masih diperlukan dalam audit atas laporan keuangan. Pengujian pengendalian pada tingkat C1 akan ekstensif untuk mendukung penilaian resiko pengendalian yang rendah. Kemudian, penilaian resiko pengendalian yang direvisi auditor akan maksimal titik C3 dan audit kepastian akan diperoleh dari pengujian substantif. Titik manapun di antara keduanya seperti sebagai C2 mewakili situasi di mana jaminan audit diperoleh dari pengujian pengendalian kurang dari tingkat jaminan maksimum yang ditunjukkan oleh poin C1. Jika C2 dipilih, jaminan audit dari pengujian pengendalian adalah C3 dikurangi C2 dan dari pengujian substantif adalah C dikurangi C2. Auditor kemungkinan akan memilih C1, C2, atau C3 berdasarkan biaya relatif pengujian pengendalian dan tes substantif. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang evidence mix atau campuran bukti. Pilihan jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa luas pengujian tersebut perlu dilakukan dapat sangat bervariasi di antara audit untuk tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko bawaan yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari siklus ke siklus. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menghadapi risiko audit, perlu dilakukan identifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Auditor juga menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengujian yang tersisa. Kombinasi ini sering disebut dengan campuran bukti atau evidence mix yang diilustrasikan berikut gambar di bawah ini. Audit analisis pertama, klien adalah perusahaan besar dengan kontrol internal yang canggih dan risiko bawaan yang rendah. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian pengendalian yang ekstensif dan sangat bergantung pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substansif. Prosedur analisis substansif ekstensif juga dilakukan untuk mengurangi pengujian substansif lainnya. Oleh karena itu, pengujian substansif atas transaksi dan pengujian atas rincian saldo diminimalkan. Karena penekanan pada pengujian pengendalian dan prosedur analisis substansif, audit ini dapat dilakukan dengan relatif mudah. Audit ini kemungkinan mewakili campuran bukti yang digunakan dalam audit terintegrasi atas laporan keuangan perusahaan publik dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
Analisis audit yang kedua yaitu perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa kontrol dan beberapa resiko bawaan. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian dalam jumlah sedang untuk semua jenis pengujian kecuali prosedur analisis substansif yang akan dilakukan dengan ekstensif. Pengujian yang lebih ekstensif akan diperlukan jika resiko bawaan spesifik ditemukan. Analisis audit yang ketiga yaitu perusahaan ini berukuran sedang tetapi memiliki sedikit pengendalian yang efektif dan resiko bawaan yang signifikan. Mungkin manajemen telah memutuskan bahwa pengendalian internal yang lebih baik tidak efektif dari seginya atau segi biayanya. Karena kurangnya pengendalian internal yang efektif, kita dapat berasumsi bahwa perusahaan ini mungkin adalah perusahaan non-publik. Tidak ada pengujian pengendalian yang akan dilakukan karena ketergantungan pada pengendalian internal tidak tepat jika pengendalian tidak cukup untuk perusahaan non-publik. Auditor menekankan pengujian rincian saldo dan pengujian substansif atas transaksi, tetapi beberapa prosedur analitis substansif juga dilakukan. Prosedur analitis substansif biasanya dilakukan untuk mengurangi pengujian substansif lainnya karena prosedur tersebut memberikan bukti tentang kemungkinan salah saji material. Jika auditor sudah mengharapkan untuk menemukan salah saji material dalam saldo akun, prosedur analitis tambahan tidak efektif. Biaya audit cenderung relatif lebih tinggi karena jumlah pengujian substansif yang terperinci. Yang keempat yaitu analisis audit. Rencana awal audit ini adalah untuk mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit. Yang kedua yaitu namun, audit kemungkinan besar menemukan penyimpangan pengujian pengendalian yang ekstensif dan salah saji yang signifikan saat melakukan pengujian substansif atas transaksi dan prosedur analisis substansif. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif. Pengujian rincian saldo yang ekstensif dilakukan untuk mengimbangi hasil pengujian lainnya yang tidak dapat diterima. Biaya audit ini lebih tinggi karena pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi telah dilakukan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengurangi pengujian atas rincian saldo. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang design of the audit program atau desain program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian resiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada masing-masing dari 4 jenis pengujian itu, prosedur audit khusus untuk setiap jenis pengujian harus dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk program audit. Dalam sebagian besar audit, auditor penanggung jawab perikatan merekomendasikan campuran bukti kepada manajer perikatan. Setelah bauran bukti disetujui, penanggung jawab menyiapkan program audit 1 atau memodifikasi program yang ada untuk memenuhi semua tujuan audit. Dengan mempertimbangkan hal-hal materialitas, bauran bukti, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko signifikan yang teridentifikasi, serta kebutuhan, pembahasan selanjutnya fokus pada perancangan program audit untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi dan keseimbangan. Auditor juga akan merancang program audit ini untuk memenuhi tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Selain bagian program audit yang berisi prosedur penilaian risiko yang dilakukan dalam perencanaan, program audit ini untuk sebagian besar audit dirancang dalam 3 bagian tambahan: pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, prosedur analitik substansif, dan yang terakhir pengujian rincian saldo. Setiap siklus transaksi kemudian akan dievaluasi menggunakan program sub-audit yang terpisah. Dalam siklus penjualan dan penagihan, misalnya, auditor
mungkin menggunakan yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas program audit transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, program audit prosedur analitis substansif untuk seluruh siklus. Yang ketiga yaitu pengujian rincian program audit saldo untuk kas piutang, beban piutang yang tak tertagih, penyisian piutang tak tertagih dan piutang lain-lainnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas program audit transaksi biasanya mencakup bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan program penilaian risiko. Program ini juga mungkin mencakup deskripsi prosedur yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan deskripsi tingkat risiko pengendalian yang dinilai. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas program audit transaksi. Bila dilihat gambar yang di bawah ini, prosedur audit mencakup pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi yang bervariasi tergantung pada risiko pengendalian yang dinilai. Ketika pengendalian efektif dan risiko pengendalian dinilai rendah, auditor memberikan penekanan besar pada pengujian pengendalian. Beberapa pengujian substansif atas transaksi juga akan diikut sertakan. Jika risiko pengendalian dinilai secara maksimal, biaya hanya pengujian substansif dan atas transaksi yang akan digunakan, dengan asumsi audit dilakukan oleh perusahaan publik yang lebih kecil atau perusahaan non-publik. Prosedur audit ketika merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Prosedur audit menekankan pemenuhan tujuan audit terkait transaksi. Auditor mengikuti pendekatan 4 langkah untuk mengurangi risiko pengendalian yang dinilai. Yang pertama, menerapkan tujuan audit terkait transaksi di kelas transaksi yang diuji seperti penjualan. Yang kedua, identifikasi pengendalian utama yang harus mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat untuk semua pengendalian internal yang dilakukan untuk mengurangi penilaian awal atas risiko pengendalian di bawah maksimum pengendalian utama. Yang terakhir yaitu untuk jenis salah saji potensial yang terkait dengan setiap tujuan audit terkait transaksi. Rancang pengujian substansif yang tepat atas transaksi dengan mempertimbangkan defisiensi dalam pengendalian internal dan hasil yang diharapkan dari pengujian pengendalian pada langkah ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Auditor mengikuti pendekatan 4 langkah untuk mengurangi resiko pengendalian yang dinilai. Yang pertama ada menerapkan tujuan audit terkait transaksi ke kelas transaksi yang diuji, seperti penjualan. Yang kedua, identifikasi pengendalian utama yang harus mengurangi resiko pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga ada mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal atas risiko pengendalian di bawah maksimum. Yang keempat ada untuk jenis salah saji potensial yang terkait dengan setiap tujuan audit terkait transaksi, rancangan pengujian substantif yang tepat atas transaksi dengan mempertimbangkan defisiensi dalam pengendalian internal dan hasil yang diharapkan dalam pengujian pengendalian pada langkah ketiga. Baik, selanjutnya ada prosedur analitis substantif. Karena prosedur analitis substantif lebih murah, banyak auditor melakukannya pada semua audit. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substantif seperti untuk audit piutang biasanya lebih berfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Auditor kemungkinan akan menggunakan data terpilih untuk meningkatkan ketepatan ekspektasi auditor.
Selama perencanaan, auditor mungkin menghitung persentase margin kotor untuk total penjualan. Sedangkan selama pengujian substantif piutang, auditor mungkin menghitung persentase margin kotor berdasarkan bulan atau lini bisnis atau mungkin keduanya. Prosedur analitis yang dihitung menggunakan jumlah bulanan biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji daripada yang dihitung menggunakan jumlah tahunan. Jika penjualan dan piutang didasarkan pada hubungan yang dapat diprediksi dengan data non-keuangan, auditor sering menggunakan informasi tersebut untuk prosedur analitis. Misalnya, jika tagihan pendapatan didasarkan pada jumlah jam yang dibebankan profesional kepada klien, seperti firma hukum dan organisasi lain menyediakan layanan, auditor dapat memperkirakan total pendapatan dengan mengalihkan jam yang ditagih dengan tarif tagihan rata-rata. Ketika auditor berencana untuk menggunakan prosedur analitis untuk memberikan keyakinan substantif tentang saldo akun, data yang digunakan dalam perhitungan harus dianggap cukup handal. Hal ini berlaku untuk semua data, terutama data non-keuangan. Misalnya, jika auditor memperkirakan total pendapatan menggunakan jam yang ditagih dan tarif penagihan rata-rata, mereka harus yakin bahwa keduanya termasuk cukup andal. Baik, selanjutnya ada tes detail dari saldo. Untuk merencanakan pengujian rincian prosedur audit saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit terkait saldo. Jika auditor memverifikasi piutang, misalnya prosedur audit yang direncanakan harus cukup untuk memenuhi setiap tujuan audit yang terkait dengan saldo. Seperti gambar 13.6, auditor mengikuti metodologi untuk piutang. Yang pertama ada mengidentifikasi resiko signifikan dan menilai resiko salah saji material untuk akun piutang. Sebagai dari memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien, auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko bisnis klien yang signifikan untuk menentukan apakah resiko tersebut mengakibatkan resiko yang signifikan atau peningkatan resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua ada menetapkan materialitas kinerja. Auditor harus memutuskan pertimbangan awal tentang materialitas untuk audit secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan total ke saldo akun untuk menetapkan materialitas kinerja untuk setiap saldo yang signifikan. Yang ketiga ada menilai resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Metodologi untuk mengevaluasi siklus pengendalian akan diterapkan pada penjualan dan penerimaan kas dalam audit piutang usaha. Pengendalian yang efektif akan mengurangi resiko pengendalian dan bersamaan dengan itu, jumlah bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif atas transaksi dan pengujian rincian saldo. Yang keempat ada merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan koleksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dirancang dengan harapan bahwa hasil tertentu akan diperoleh. Hasil prediksi ini mempengaruhi desain pengujian rincian saldo. Sebagai contoh, auditor biasanya berencana untuk melakukan pengujian pengendalian yang ekstensif ketika resiko pengendalian dinilai rendah. Ini akan memungkinkan pengujian substantif yang kurang ekstensif atas saldo piutang usaha. Yang kelima ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis substantif untuk piutang usaha keseimbangan. Auditor melakukan prosedur analitis substantif untuk suatu akun seperti piutang untuk dua tujuan. Yang pertama untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam saldo akun dan untuk mengurangi pengujian audit yang terperinci. Hasil prosedur analitis substantif secara langsung mempengaruhi luas pengujian atas rincian saldo. Yang keenam ada desain tes rincian saldo piutang untuk memenuhi saldo terkait tujuan audit.
Pengujian terinci atas saldo yang direncanakan meliputi prosedur audit, ukuran sampel, item untuk dipilih, dan waktu. Prosedur harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun dan setiap tujuan audit terkait saldo dalam setiap akun. Kesulitan yang dihadapi auditor dalam merancang pengujian rincian saldo adalah kebutuhan untuk memprediksi hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif sebelum pengujian tersebut dilakukan. Hal ini diperlukan karena auditor harus merancang pengujian atas rincian saldo selama tahap perencanaan, tetapi desain yang tepat bergantung pada hasil pengujian lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tingkat disagresi kegiatan perencanaan. Nah, tingkat disagresi ini berkisar dari audit keseluruhan hingga tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun. Nah, misalnya penilaian resiko prosedur yang berkaitan dengan memperoleh informasi latar belakang tentang bisnis atau industri dari klien yang berkaitan dengan audit secara keseluruhan. Nah, auditor pertama-tama akan menggunakan informasi tersebut untuk menilai resiko audit yang dapat diterima untuk perikatan secara keseluruhan. Nah, mereka kemudian akan menggunakan informasi tentang klien dan industri yang diperoleh melalui prosedur penilaian resiko untuk menilai resiko salah saji material untuk tujuan audit tertentu, termasuk resiko signifikan apakah karena kecurangan atau kesalahan. Nah, seiring berjalannya audit, maka kemungkinan besar akan menggunakan informasi tersebut ketika membuat keputusan tentang pengujian rincian saldo. Baik, selanjutnya adalah program audit ilustratif. Nah, standar auditing mengharuskan auditor untuk menggunakan program audit tertulis seperti pada tabel 13.4 yang menunjukkan pengujian rincian segmen saldo dari program audit untuk piutang. Nah, format yang digunakan menghubungkan prosedur audit dengan tujuan audit terkait saldo. Sebagian besar prosedur memenuhi lebih dari satu tujuan, yaitu bahwa lebih dari satu prosedur audit digunakan untuk setiap tujuan. Nah, perangkat lunak audit membantu auditor memilih prosedur audit yang tepat dan mengaturnya ke dalam program audit dengan mempertimbangkan risiko signifikan, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan pertimbangan perencanaan lainnya. Prosedur audit dapat ditambahkan atau dihapus jika dianggap perlu oleh auditor. Untuk sebagian besar proses audit, ukuran sampel, item untuk dipilih, dan waktu juga dapat diubah. Program audit pada tabel di samping dikembangkan setelah mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi pengujian rincian saldo dan didasarkan pada beberapa asumsi tentang risiko bawaan, risiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analis substantif. Seperti yang ditunjukkan, jika asumsi tersebut tidak benar secara material, maka program audit yang direncanakan kemungkinan akan membutuhkan revisi. Pada slide ini kita akan membahas mengenai hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo dan presentasi, serta tujuan audit terkait pengungkapan. Ketika semua tujuan audit terkait transaksi terpenuhi, auditor akan tetap mengandalkan pengujian substantif pada saldo untuk memenuhi audit terkait saldo. Pengujian substantif tambahan atas saldo dilakukan untuk tujuan audit terkait saldo lainnya, tergantung pada hasil pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Hubungan antara prosedur audit yang dilakukan untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait saldo. Pendekatan auditor untuk memperoleh bukti yang terkait dengan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan konsisten dengan pendekatan yang dijelaskan dalam bab ini.
Auditor melakukan pengujian pengendalian dan prosedur substantif untuk memperoleh keyakinan bahwa semua tujuan audit tercapai untuk informasi dan jumlah yang termasuk dalam pengungkapan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Summary of Key Evidence Related Terms atau ringkasan istilah terkait bukti. Yang pertama ada tujuan audit. Ini adalah tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa setiap golongan transaksi atau saldo akun tertentu dinyatakan secara wajar. Ada 6 tujuan audit terkait transaksi, 8 tujuan audit terkait saldo, dan 4 penyajian pengungkapan. Kemudian ada jenis pengujian. 5 jenis pengujian audit yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, yaitu yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman atas internal kontrol, uji pengendalian, kemudian ada pengujian substantif atas transaksi, kemudian yang keempat ada prosedur analitis, yang kelima ada pengujian terinci atas saldo. Prosedur analitis diperlukan sebagai bagian dari merencanakan prosedur penilaian resiko di fase 1. Prosedur analitis adalah juga untuk diperlukan pada penyelesaian audit. Itulah sebabnya mereka termasuk dalam fase 4. Kemudian ada keputusan bukti. 4 subkategori keputusan yang dibuat auditor dalam mengumpulkan bukti audit, yaitu yang pertama ada prosedur audit, kemudian waktu, ukuran sampel, dan item untuk dipilih. Dan yang terakhir ada jenis bukti. 8 kategori besar bukti yang dikumpulkan auditor, yaitu ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, pertanyaan klien, prosedur analitis, perhitungan ulang, observasi, dan re-performance. Mengenai summary of the audit process atau ringkasan proses audit. Auditor menggunakan informasi yang diperolehnya dari prosedur penilaian risiko yang terkait dengan klien penerimaan dan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, dan melakukan prosedur analitis awal terutama untuk menilai resiko audit yang dapat diterima dan mengidentifikasi resiko signifikan. Auditor menggunakan penilaian atas materialitas, resiko audit yang dapat diterima, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan setiap resiko signifikan yang teridentifikasi karena kecurangan atau kesalahan untuk mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Selanjutnya ada timing of the test-nya. Yang pertama atau fase pertama, rencana dan desain pendekatan audit. Fase kedua, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk 9 bulan pertama pada tahun ini. Kemudian fase yang ketiga, konfirmasi piutang, dan fase yang terakhir atau fase keempat, melakukan prosedur untuk mendukung penyajian dan tujuan audit terkait pengungkapan, meringkas hasil, mengumpulkan bukti akhir, dan menyelesaikan audit. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 fase dari ringkasan proses audit. Pada akhir fase pertama, auditor harus memiliki strategi audit yang jelas dan rencana dan program audit khusus untuk keseluruhan audit. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi selama fase ini. Tujuan dari tahap 2 adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti yang mendukung pengendalian spesifik yang berkontribusi pada risiko pengendalian dinilai auditor, yaitu jika risiko tersebut dikurangi di bawah maksimum, termasuk auditor integrasi atas pengendalian internal atas laporan keuangan. Dan yang kedua adalah untuk memperoleh bukti yang mendukung kebenaran moneter transaksi. Tujuan pertama dipenuhi dengan melakukan risk control
Dan yang kedua adalah dengan melakukan pengujian substantif pada transaksi. Seringkali kedua jenis tes ini dilakukan secara bersamaan pada transaksi yang sama. Ketika kontrol tidak dianggap efektif atau ketika auditor menemukan penyimpangan, pengujian substantif dapat diperluas dalam fase ketiga, yaitu dengan mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dalam auditor integrasi. Karena hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah penentu utama sejauh mana pengujian agen saldo, mereka sering dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum tanggal neraca. Hal ini membantu auditor untuk merevisi pengujian atas rincian program audit saldo untuk hasil yang tidak diharapkan dalam pengujian sebelumnya, dan untuk menyelesaikan audit sesegera mungkin setelah tanggal neraca. Pendekatan ini juga digunakan dalam auditor integrasi untuk memberikan kesempatan kepada manajemen untuk memperbaiki pengendalian kekurangan waktu atau memungkinkan auditor untuk menguji kontrol yang baru yang diterapkan sebelum akhir tahun. Auditor memperbarui pengujian pengendalian internal mereka menjelang akhir tahun untuk memverifikasi bahwa kontrol terus beroperasi secara efektif. Untuk klien dengan sistem akuntansi terkomputerisasi yang sangat canggih, auditor sering melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi secara keseluruhan tahun untuk mengidentifikasi transaksi signifikan atau tidak biasa, dan menentukan apakah ada perubahan yang telah dibuat pada program komputer klien. Pendekatan ini sering disebut audit berkelanjutan dan sering digunakan dalam auditor integrasi, keuangan penyataan, dan pengendalian internal untuk perusahaan publik. Tujuan dari fase ketiga adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki dalam laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar. Sifat dan luas pekerjaan akan sangat bergantung pada pertemuan dari 2 fase sebelumnya. 2 kategori umum dari prosedur fase ketiga adalah prosedur analitik substantif yang menilai kewajaran keseluruhan transaksi atas saldo, dan yang kedua, pengujian atas saldo, yaitu prosedur audit untuk menguji salah satu moneter dalam saldo laporan keuangan. Prosedur analisis substantif dilakukan sebelum pengajian atas rincian saldo, sehingga kemudian dapat digunakan untuk menentukan seberapa luas pengujian saldo. Prosedur analitis juga dapat digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan pengujian saldo dan selama tahap penyelesaian audit. Pada beberapa audit, semuanya dilakukan secara tanggal neraca. Ketika klien ingin menerbitkan laporan setelah tanggal neraca, pengujian detail yang lebih memakan waktu saldo dilakukan pada tanggal interim sebelum akhir tahun dengan pekerjaan tambahan yang sedang dilakukan untuk memajukan saldo tanggal interim yang diaudit ke akhir tahun. Pengujian substantif pada saldo yang dilakukan sebelum akhir tahun memberikan keyakinan yang lebih kecil dan biasanya hanya dilakukan ketika pengendalian internal efektif. Setelah fase 3 fase pertama selesai, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan mereka hasilnya, menerbitkan laporan audit, dan melakukan bentuk komunikasi lainnya. Baiklah, di sini juga ada tahapan proses audit. Yang pertama yaitu melakukan tes tambahan untuk presentasi dan pengungkapan. Di sini dijelaskan bahwa auditor mengumpulkan bukti yang terkait dengan penyajian dan terkait pengungkapan tujuan audit. Prosedur yang dilakukan auditor untuk mendukung 4 tujuan terkait penyajian dan mengungkapkan serupa dengan prosedur audit yang dilakukan untuk mendukung tujuan yang terkait dengan transaksi dan saldo. Sebagai contoh, manajemen menerapkan kontrol internal untuk memastikan bahwa semua catatan kaki yang diperlukan pengungkapan disertakan dan jumlah serta informasi lain yang diungkapkan tepat. Pengujian auditor atas pengendalian tersebut memberikan bukti yang mendukung kelengkapan dan akurasi penyajian dan pengungkapan terkait tujuan audit. Auditor juga melakukan pengujian substantif untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa informasi diungkapkan dalam catatan kaki mencerminkan transaksi dan saldo aktual yang telah terjadi, dan yang mewakili kewajiban kalian untuk mendukung terjadinya dan hak dan tujuan kewajiban. Sebagian besar pengujian auditor terkait dengan presentasi dan tujuan terkait pengungkapan dilakukan selama 3 fase utama, tetapi pengujian tambahan dilakukan pada fase keempat. Selama fase terakhir audit ini, auditor melakukan prosedur audit terkait kewajiban kontingensi dan peristiwa yang kemudian. Kewajiban kontingensi adalah potensial kewajiban yang harus diungkapkan dalam catatan kaki klien. Auditor harus memastikan bahwa pengungkapannya lengkap dan akurat.
Peristiwa selanjutnya mewakili peristiwa yang kadang-kadang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan dan laporan auditor yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, prosedur review khusus dirancang untuk menarik perhatian auditor setiap peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, mengumpulkan bukti akhir. Selain bukti yang diperoleh untuk setiap siklus selama fase 1 dan 2, dan untuk setiap akun selama fase ketiga, auditor harus mengumpulkan bukti berikut untuk laporan keuangan secara keseluruhan selama fase penyelesaian, yaitu melakukan prosedur analisis akhir, yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern, yang ketiga, mendapatkan surat representasi klien, dan yang keempat, membaca informasi dalam laporan tahunan untuk memastikan bahwa itu konsisten dengan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu menerbitkan laporan audit. Jenis laporan audit yang diterbitkan dapat tergantung pada akumulasi bukti dan temuan audit. Yang selanjutnya, berkomunikasi dengan komite dan manajemen audit. Auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan kekurangan signifikan dalam pengendalian internal kepada komite audit atau manajemen senior. Standar audit juga mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan penting bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seperti komite audit atas jenisnya badan ditunjuk. Setelah menyelesaikan audit, jika tidak lebih cepat, meski tidak wajib, auditor saya juga memberikan saran kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis. Baiklah, setelah beberapa hal tadi, kita dapat menyimpulkan diskusi kita tentang proses perencanaan audit. Dalam bab sebelumnya, kita membahas bagaimana auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk memahami bisnis dan industri klien, dan untuk menilai risiko salah satu material, termasuk risiko kecurangan dan risiko signifikan lainnya. Auditor juga memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko untuk merancang prosedur audit lebih lanjut, yang terdiri atas pengujian pengendalian, pengujian substantif pada transaksi, prosedur analisis substantif, dan pengujian atas rincian saldo. Campuran bukti mencerminkan penekanan yang ditempatkan pada berbagai jenis pengujian, dan bergantung pada penilaian auditor atas risiko dan biaya relatif dari setiap jenis pengujian. Tujuan auditor dalam memilih bahan bukti adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sambil meminimalkan biaya. Auditor kemudian memilih prosedur spesifik yang akan dilakukan yang digabungkan ke dalam program audit yang berisi instruksi terperinci untuk mengumpulkan bukti audit guna mendukung opini auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.